Adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pupena jilid 6B tema 4 yang berjudul Globalisasi. Untuk mempersingkat waktu, silakan adik-adik langsung saja dibuka bukunya halaman 33. Adik-adik, di halaman 33 itu ada bahasa Indonesia ayo berlatih. Silakan dibaca dulu sebuah teks yang berjudul Bahasa Indonesia di Mata Dunia. Adapun pertanyaannya ada di halaman 34. Adik-adik, nomor 1 adalah apa topik yang dibahas dalam teks yang kamu dengar? Menurut saya tentang bahasa Indonesia di mata dunia. Nomor 2, apa kepanjangan dari BIPA? BIPA adalah bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nomor 3, apa informasi yang kamu peroleh dari paragraf pertama? Dari paragraf pertama yaitu saat ini bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di negara lain. Nomor 4, apa informasi yang kamu peroleh dari paragraf kedua? Dari paragraf kedua, informasi pentingnya adalah pemerintah telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan negara Amerika. Nomor 5, tuliskan simpulan sesuai dengan teks yang kamu dengar. Simpulannya agak panjang ya, Adik ya. Saat ini bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di negara lain. Pemerintah telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan negara Amerika untuk memfasilitasi pengajaran dan belajar bahasa Indonesia di Universitas Amerika Serikat. Kita lanjut ke halaman 35. Di sana ada IPA. Ada IPS. Nomor 1, apa yang menjadi latar belakang terbentuknya ASEAN Political Security Community (APSC) oleh anggota negara-negara ASEAN? Yang pertama, jawabnya adalah sistem pemerintahan dan kehidupan politik negara anggota ASEAN yang berbeda. Nomor 2, tuliskan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh APSC dalam erat persatuan dan kesatuan antar negara ASEAN. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia, kemudian di Asia Tenggara melalui Traktat Persahabatan dan Kerjasama, kemudian membantu menyelesaikan konflik antar negara anggota ASEAN dan melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Nomor 3, adakah peran APSC untuk mencegah timbulnya konflik terbuka perang di antara negara-negara ASEAN? Jelaskan. Ada, yaitu dengan meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui Traktat Persahabatan dan Kerjasama dan melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Nomor 4, tuliskan contoh peran aktif Indonesia dalam turut mendamaikan konflik yang terjadi di negara-negara ASEAN. Indonesia mengusulkan dibentuknya Badan Hak Asasi Manusia ASEAN yang bertujuan untuk melindungi hak asasi penduduk negara-negara ASEAN sehingga terhindar dari konflik. Itu salah satu peran Indonesia, yaitu mengusulkan dibentuknya BHAM ASEAN. Kemudian nomor 5, apa manfaat yang diperoleh Indonesia dengan ikut berperan dalam kerjasama APSC tersebut? Banyak, yaitu yang pertama, tercipta kerjasama antar negara ASEAN, tercipta persatuan antar negara ASEAN, Indonesia dapat berperan aktif membantu konflik di negara ASEAN, hubungan negara Indonesia dengan negara anggota ASEAN semakin erat. Kemudian di halaman 37, di sana ada ayo berlatih IPA. Nomor 1, tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di rumah. Caranya bervariasi ya adik-adik ya. Boleh membatasi waktu menonton televisi, mematikan kipas angin ketika udara sedang sejuk, mengganti lampu dengan daya lebih kecil, dan masih banyak lagi. Silakan ditulis jika adik-adik ingin menambahkan. Nomor 2, tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di sekolah. Mematikan lampu ruangan kelas ketika selesai belajar atau jam istirahat, mematikan kipas angin ketika jam istirahat, mematikan komputer setelah selesai belajar komputer. Nomor 3, apa akibat jika kita menggunakan listrik secara berlebihan? Tagihan listrik membengkak atau tagihan listrik melonjak jadinya, begitu adik-adik. Nomor 4, apa kesulitan yang dialami oleh manusia jika tidak ada listrik? Menurut saya, manusia akan sulit beraktivitas di malam hari dan pekerjaan jadi lebih lama dan tidak efisien.
Kemudian nomor 5, perhatikan ketiga jenis lampu berikut beserta keterangannya. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Yang A, lampu manakah yang sebaiknya kamu gunakan untuk menghemat energi listrik di rumahmu? Apa alasanmu? Jawaban saya adalah lampu LED atau LED karena lampu LED memiliki tingkat efisiensi listrik paling tinggi. Yang B, apa yang menyebabkan keunggulan lampu tersebut dibandingkan jenis lampu lainnya? Jawabnya, lampu LED merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pancaran cahaya diode sehingga nyala lampu lebih terang dan tahan lama. Yang C, tuliskan penggunaan jenis lampu yang kamu anggap paling hemat energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu LED. Halaman 38, di sana ada PPKN adik-adik. Nomor 1 soalnya adalah, saat ini kita hidup di era globalisasi yang membuat kita harus terus meningkatkan potensi agar tidak tertinggal. Begitupun denganmu. Yang A, apakah potensi yang kamu miliki sudah cukup untuk menghadapi era globalisasi? Jawaban saya adalah belum cukup. Yang B, bagaimana usahamu menghadapi era globalisasi tersebut? Jawaban saya adalah terus mengasah potensi dan rajin berlatih serta tidak mudah putus asa. Nomor 2, apa pentingnya kerja keras dalam mengasah potensi yang dimiliki? Jelaskan pendapatmu. Yang namanya pendapat-pendapat ini biasanya jawabannya berbeda-beda ya adik-adik ya. Semoga jawaban saya sesuai dengan jawaban gurunya. Oke, nomor berapa tadi? Nomor 2. Menurut saya, kerja keras dalam mengasah potensi sangat penting agar tercipta sebuah keahlian yang bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat sekitar. Nomor 3, Andi memiliki potensi dalam bidang olahraga renang. Andi juga bercita-cita ingin menjadi atlet renang. Namun orangnya tidak menyetujui dan menyarankan Andi untuk menjadi seorang pemain piano. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya sikap Andi? Jelaskan. Menurut saya sebaiknya Andi tetap mengasah potensi dalam bidang olahraga renang dan juga mencoba mengasah potensi menjadi seorang piano. Maksudnya menjadi seorang pemain piano ya adik-adik. Seorang pemain piano. Kemudian yang B, Andi juga memiliki potensi memainkan alat musik piano, akan tetapi Andi lebih menyukai renang. Apakah Andi perlu mengasah potensi dalam memainkan alat musik piano juga? Mengapa demikian? Jawaban saya ya, karena maksudnya ya dua-duanya harus diasah, karena untuk menjadi orang sukses di kemudian hari kita harus senantiasa mengasah segala potensi yang kita miliki. Kemudian kita ke halaman 42 adik-adik. Di halaman 42 ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul hemat listrik menggunakan listrik prabayar. Pertanyaan nomor 1, informasi penting yang aku peroleh ada 5, yaitu yang pertama, PT PLN Persero di Jawa Timur meluncurkan program listrik prabayar percontohan. Yang B, program listrik prabayar merupakan suatu program yang bertujuan agar pelanggannya dapat mengendalikan pemakaian listrik sesuai dengan kebutuhan. Informasi penting yang C, listrik prabayar dapat dinikmati oleh pelanggan maupun pelanggan baru maupun pelanggan pasca bayar. Informasi penting yang D, listrik prabayar memberikan manfaat bagi pelanggan agar dapat memantau pemakaian listrik. Dan yang terakhir yang E, pelanggan listrik prabayar dapat membeli token atau isi ulang listrik di banyak tempat. Nomor 2, topik yang dibahas dalam teks tersebut adalah jawabannya listrik prabayar. Nomor 3, deret penjelas dalam teks tersebut adalah listrik prabayar dapat dinikmati oleh pelanggan dengan menghubungi kantor pelayan PLN terdekat, melengkapi surat-surat permohonan dan pensurveian lokasi. Kemudian nomor 4, simpulan teks tersebut adalah sejak adanya listrik prabayar tidak ada lagi istilah menunggak, sanksi pemutusan, biaya keterlambatan, dan tidak dikenakan uang jaminan langganan atau UJL.
Kita menuju ke halaman 44. Adik-adik, di sana ada Ayo Berlatih IPA nomor 1. Bagaimana penggunaan listrik di era globalisasi? Tuliskan pendapatmu. Penggunaan listrik di era globalisasi semakin meningkat. Dengan adanya energi listrik, pekerjaan manusia menjadi ringan dan mudah diselesaikan. Nomor 2. Mengapa kita harus menghemat listrik? Menurut saya jawabannya panjang, karena pasokan listrik di Indonesia belum mencukupi semua keperluan masyarakat, sehingga kita harus menghemat pemakaian listrik. Selain itu, menghemat listrik dapat mengurangi tagihan listrik. Nomor 3. Apa saja cara yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik? Tuliskan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia adik-adik, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya kecil, kemudian menggunakan lampu LED yang hemat energi, kemudian memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah di siang hari atau sore hari. Kemudian nomor 4, apakah penggunaan energi listrik yang besar dapat menyebabkan pemanasan global? Jelaskan. Jawabannya adalah ya, benar. Setiap peralatan elektronik menghasilkan panas sehingga penggunaan energi listrik yang besar dapat menyebabkan pemanasan global. Nomor 5, bagaimana cara memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada siang dan sore hari? Menurut saya jawabannya adalah dengan menggunakan genting atau atap transparan atau bening, membuka jendela di siang hari, atau memperbanyak ventilasi di rumah. Kemudian halaman 49. Di sana ada Ayo Berlatih. Sebenarnya gini kinerja praktik ya adik ya, untuk keterampilan proyek. Adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul Drug Free ASEAN 2015. Kemudian saya bantu pertanyaan yang nomor 3A. Apa bahaya obat-obatan terlarang bagi masyarakat dan generasi muda? Menurut saya jawaban yang A adalah obat-obatan terlarang dapat merusak masa depan generasi sekarang dan generasi mendatang. Yang B, apa yang kamu ketahui tentang Drug Free ASEAN 2015? Jawaban saya, Drug Free ASEAN 2015 adalah sebuah deklarasi komitmen untuk menghapus produksi, pengolahan, perdagangan, dan konsumsi obat-obatan terlarang. Yang C, pencapaian apa saja yang telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam upaya penanggulangan obat-obat terlarang? Jawaban saya adalah negara-negara ASEAN mampu dan berhasil mengungkap berbagai kejahatan obat-obatan terlarang. Yang D, apa peran Indonesia dalam Drug Free ASEAN 2015? Menurut saya peran Indonesia adalah ikut menanggulangi kejahatan obat-obatan terlarang di negara-negara ASEAN, kemudian bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk mengungkap kejahatan obat-obatan terlarang. Yang E, hal apa yang dapat kamu lakukan agar tidak terjerumus dalam penggunaan obat-obatan terlarang? Ini menurut saya ya adik-adik ya. Yang pertama, mengetahui dan mempelajari bahaya obat-obatan terlarang, kemudian bergaul dengan lingkungan yang positif atau baik, kemudian berkomunikasi yang baik dengan orang tua, sehingga jika ada masalah kita bisa bicarakan itu kepada orang tua. Kemudian mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Itu menurut saya. Silakan ditambahkan jika adik-adik punya jawaban yang lebih baik. Kemudian kita ke halaman 52. Adik-adik, di sana ada Ayo Berlatih SBDP. Pertanyaannya yang pertama, apa persamaan dan perbedaan brosur dan poster? Yang pertama kita bahas dulu persamaannya ya adik-adik ya. Sama-sama menggunakan media kertas, sama-sama berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Ya, kadang-kadang poster tidak menggunakan kertas, tapi media lain. Kurang lebih sama dengan kertas, yaitu kain mungkin ya. Kemudian perbedaannya apa? Ukuran brosur lebih kecil, brosur biasanya ditempel dan dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Sedangkan poster berukuran lebih besar dan biasanya ditempel dan tidak dibagikan kepada orang-orang. Sekarang nomor 2. Perhatikan brosur berikut 2A. Apa judul brosur tersebut? Nah, ini pertanyaan yang saya agak ragu ya adik-adik ya, antara Space sama Erlangga Back to School 2017. Yang mana ya? Nanti adik-adik jika jawaban saya kurang benar, silakan adik-adik komen di bawah ya. Jawaban dari guru apa? Yang A, saya ulangi, apa judul brosur tersebut? Menurut saya judulnya adalah
Erlangga Back to School 2017. Kemudian yang B, apa kalimat ajakan dalam brosur tersebut? Menurut saya kalimat ajakannya adalah lomba menggambar dan mewarnai luar angkasa. Kemudian yang C, informasi apa yang kamu dapatkan dari brosur tersebut? Banyak informasinya adik-adik ya. Informasi tentang perlombaan menggambar dan mewarnai luar angkasa, hadiah perlombaan, waktu perlombaan, tempat perlombaan, nomor telepon penyelenggara pun juga ada informasinya di sana. Yang D, apa kelebihan dan kekurangan dari browser tersebut? Menurut saya kelebihannya adalah informasinya lengkap dan menarik. Kekurangannya menurut saya adalah warnanya kurang menyolok, gambar kurang jelas, dan kurang menarik. Silakan ditambahkan jika ada yang mempunyai jawaban yang lebih tepat. Kemudian halaman 53, adik-adik di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul AREH Indonesia. Kemudian tuliskan kosakata tidak baku pada teks tersebut. Setelah itu tuliskan bentuk bakunya. Yang tidak baku sudah diberi atau sudah ditebalkan ya adik-adik ya kata-katanya, yaitu project seharusnya proyek, mensalurkan seharusnya menyalurkan, di spasi peroleh seharusnya tidak ada spasi, diperoleh begitu aja. Energi pakai Y, di sini pakai Y, harusnya energi. Pengajian harusnya pengkajian. Di wilayah ini digabungkan D-nya dengan wilayah, harusnya dipisahkan. Uji coba harusnya dipisahkan menjadi uji coba. Sumber daya harusnya dipisahkan menjadi sumber daya. Dinikmati harusnya digabungkan menjadi dinikmati. Nomor 2, tuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut menggunakan kalimat efektif. Informasi pentingnya adalah yang pertama, ini ada ASEAN Renewable Energy Hub atau AREH adalah salah satu proyek pembangkit listrik tenaga angin dan matahari yang dicetuskan oleh pemerintah Australia. Kemudian informasi penting yang kedua adalah media yang digunakan untuk menyalurkan AREH ke Indonesia adalah kabel elektrik bawah laut. Informasi penting yang ketiga, saat ini pihak Australia dan Indonesia sedang melakukan pengkajian lokasi yang strategis untuk mengembangkan AREH di Indonesia. Kemudian di halaman 55 ada ayo berlatih PPKN adik-adik. Nomor 1, apa saja barang buatan negeri yang kamu punya? Ini jawabannya bervariasi. Kalau saya punyanya adalah baju batik adik-adik. Nomor 2, apakah kamu bangga menggunakan barang buatan dalam negeri? Mengapa demikian? Menurut saya sih ya, karena coraknya bagus, harganya terjangkau, dan kualitasnya bagus, serta motifnya mencerminkan budaya Indonesia, maka itu saya harus bangga. Oke adik-adik ya, menurut saya jawabannya itu adik-adik. Kemudian nomor 3, apa wujud rasa banggamu menggunakan barang buatan dalam negeri? Menurut saya adalah dengan memakainya, mempelajari dan mengembangkannya. Nomor 3. Kemudian nomor 4, apakah kamu memperoleh manfaat dengan menggunakan barang buatan dalam negeri? Jelaskan. Menurut saya ya, saya dapat memenuhi kebutuhan pakaian dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus, mengenal bermacam-macam jenis batik di berbagai daerah di Indonesia, dan manfaat satu lagi adalah memupuk rasa cinta tanah air dan memajukan industri dalam negeri. Nomor 5, apa akibat jika masyarakat Indonesia lebih senang menggunakan barang asing? Jelaskan pendapatmu. Menurut saya, industri dan produsen dalam negeri akan mengalami penurunan dan lunturnya rasa cinta tanah air itu akan terjadi. Nomor 6, diskusikan penggunaan barang-barang berikut bersama teman sebelahmu. Yang A, wayang. Menurut saya kegunaan wayang adalah sebagai sarana hiburan dan untuk mengenal budaya Indonesia. Kemudian yang B, ini ada sepatu, saya kurang sepatu ya. Oke. Menurut saya sepatu kulit untuk melindungi kaki dan menunjang penampilan. Yang C, wayang golek. Menurut saya sebagai sarana hiburan dan untuk mengenalkan budaya wayang golek di Indonesia. Yang D, ada alat musik angklung.
Menurut saya itu fungsinya atau kegunaannya adalah sebagai alat untuk menghasilkan bunyi pengiring lagu. Kemudian yang E, di sini ada gambar tempe, kesukaan saya. Menurut saya, tempe sebagai bahan pangan yang terbuat dari kedelai. Dan yang terakhir ini, menurut saya ini adalah keranjang adik-adik ya. Manfaatnya adalah atau kegunaannya adalah sebagai tempat meletakkan barang-barang berukuran kecil seperti sayuran, buah-buahan, ikan setelah berbelanja di pasar biasanya adik-adik. Nah, sudah sampai di situ saja perjumpaan pada kali ini. Semoga bermanfaat adik-adik. Mohon maaf sekali jika banyak kekurangannya. Mohon di komen jika ada yang lebih tepat jawaban dari guru adik-adik di sekolah. Ya adik-adik ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak. Bagi yang belum silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengisi buku pulpen jilid 6B tema 4 berjudul globalisasi. Terima kasih dan sampai jumpa.